Kaum Katolik mereka tidak terkejut, saudara. Malah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas. Laknatillah. Hamas itu lebih daripada para teroris. Begitu biadabnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang Polycarpus yang benar-benar sedang gegap gempita, sedang bersukaria melihat jalur Gaza dibombardir oleh orang-orang Israel ya. Bahkan Polycarpus itu begitu senang melihat penderitaan orang-orang yang ada di jalur Gaza, di mana penduduk Palestina ya, yang ada di wilayah jalur Gaza itu sekarang tidak mendapatkan pasokan listrik dan air. Bahkan banyak yang menjadi korban ya, banyak sekali orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal karena daerah mereka terkena hantaman dari rudal Israel yang membabi buta. Ya, jadi Israel memberikan serangan terhadap Palestina di wilayah Gaza ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Palestina itu terbagi dua. Satu ada di Gaza, ya. Yang satu lagi Palestina yang ada di tepi barat. Ya, jadi ada dua wilayah Palestina. Kenapa bisa ada dua? Ya gara-gara tanah mereka diambil oleh Israel sehingga jadi terpisah antara yang di jalur Gaza dan di tepi barat. Tepi barat itu wilayah yang Yerusalem sekarang ya, kota Yerusalem itu sebagian wilayahnya Palestina, terus ada beberapa kota, ya, termasuk Bethlehem. Ya, Bethlehem itu masuk wilayah Palestina, dan satu lagi wilayah yang agak besar, yaitu di tepi barat. Banyak sekali Polycarpus ya, begitu senang melihat kejadian tersebut, mereka mengatakan bahwa orang-orang Palestina ini pantas, ya, pantas untuk dihabisi, pantas untuk dihancurkan, karena mereka mendukung Hamas. Ya, karena menurut Polycarpus, Hamas dan Palestina wilayah Gaza itu pantas untuk dilenyapkan. Kalau bisa diambil lah sama Israel ya. Kalau bisa semua diambil sama Israel menurut para Polycarpus ini. Jadi kita tahu bahwa di Palestina itu ada dua pemerintahan. Yang di tepi barat ya, itu beda pemerintahan dengan di Gaza, di mana di Gaza itu diperintah oleh Hamas. Hamas itu apa? Hamas itu adalah partai ya. Hamas itu adalah partai yang berkuasa di Palestina yang menang pemilu. Jadi Hamas itu sebenarnya pemenang dari pemilu di Palestina. Tetapi Israel tidak mau mengakui kemenangan tersebut dan mengatakan bahwa kemenangan Hamas tidak sah. Sehingga Hamas hanya bisa berkuasa di wilayah Gaza yang notabene ya, mayoritas penduduk Gaza sangat mendukung Hamas. Beda dengan di tepi barat yang mendapatkan intimidasi oleh Israel sehingga mereka condong memilih pihak lawan dari Hamas. Jadi itu yang teman-teman harus tahu, Hamas itu adalah partai resmi. Partai resmi dan mereka punya sayap partai tentunya. Ya, mereka punya pasukan sendiri, namanya mereka pemerintahan yang sah di wilayah tepi barat. Ya, mereka pemerintah yang sah. Sama seperti Taliban sekarang. Taliban sekarang kan berkuasa di wilayah Afghanistan. Dan mereka adalah pemerintah yang sah. Di Afghanistan sekarang yang berkuasa adalah Taliban. Mereka pemerintah yang sah dan diakui. Walaupun ada beberapa negara yang tidak mengakuinya. Sama seperti Hamas. Mereka itu pemerintah yang sah di wilayah Gaza, tetapi tidak diakui oleh Israel dan sekutunya. Karena menurut mereka nggak boleh Hamas yang berkuasa, walaupun Hamas sudah mendapatkan kuasa itu karena kemenangan di pemilu, tapi pemilu tersebut tidak diakui oleh Israel ya. Itulah kecurangan dari Israel. Oke, di sini saya mau tunjukkan beberapa hal dulu ya, biar teman-teman melihat ya. Tapi sebenarnya sejarahnya cukup panjang, tapi nanti akan saya bahas di satu sesi lah tentang sejarah tanah Israel dan Palestina dan mengapa bisa sampai seperti itu ya. Kok bisa sampai ada konflik yang sangat
berkepanjangan dan belum ada endingnya sampai sekarang. Kenapa Palestina itu sampai sekarang belum menjadi negara merdeka? Padahal kan Inggris ya, yang saat itu menguasai wilayah tanah tersebut, sudah memberikan kemerdekaan kepada Israel dan juga Palestina. Jadinya tanah itu dipecah dua. Satu Israel, satu Palestina. Tetapi kenapa sampai sekarang Palestina itu seperti ya masih dijajah oleh si Israel. Ya, ini biar teman-teman tahu, kalau teman-teman lihat ya. Jadi ini zaman tahun 46. Palestina itu yang paling besar, ya, paling besar. Terus waktu PBB membagi wilayah tersebut bersama Inggris, mandat Britania, ya, dibagi wilayah tersebut. Yang putih Israel, yang hijau Palestina. Jadi dibagilah wilayah tersebut, di mana lebih luas wilayah Israel. Ya, wilayah orang Israel dikasih lebih luas karena memang kong kali kong. Ya, terjadi kecurangan-kecurangan, namanya lobby-lobby. Banyak orang-orang kaya di Inggris, di Amerika itu kan orang-orang Yahudi. Jadi ya konspirasinya sangat besar. Karena pembagian tanah yang tidak adil, orang-orang di Palestina dan juga orang-orang di negara Arab itu marah melihat pembagian yang tidak adil, dan terjadilah ya perang Israel Arab, perang Yom Kippur, ya, terjadi perang-perang tersebut, di mana dari hasil perang tersebut Israel merebut tanah orang Palestina. Nah, kalian bisa lihat di tahun ini 67, di tahun 67 tiba-tiba yang sebelumnya hijau berubah jadi putih juga. Ya, yang ini sebelumnya lebih luas tiba-tiba tinggal secuil, ya, secuil. Nah, kalian bisa lihat ini tinggal secuil. Inilah Gaza, ya, ini wilayah Gaza, ini tepi barat, ya, ini wilayah tepi barat. Jadi dicuri sama Israel karena Israel bilang ini hadiah dari kemenangan perang dia. Walaupun semua negara mengecam dan memerintahkan Israel untuk mengembalikan, ya, disuruh Israel untuk mengembalikan tanah yang dia rampas dari Palestina. Tapi Israel nggak mau. Ya, Israel nggak mau, dan ya kita tahu bagaimana lobby-lobby dari Israel kepada PBB dan negara-negara lain, sehingga dunia menutup mata. Ya, dunia menutup mata dan membiarkan Israel menguasai tanah-tanah tersebut. Terus berlanjut kawan-kawan. Ya, Israel belum puas mengambil wilayah tersebut, ya, wilayah Palestina, dan mereka terus mengambilnya. Bahkan di tahun 2000 kalian bisa lihat, ya, ini tahun 2000 punya peta, makin diambil lagi gitu. Jadi Palestina itu tinggal bolong-bolong, ya, Palestina itu tinggal makin kecil, diambil lagi sama Israel. Kalau peta 2020 udah lebih parah lagi. Jadi kalau di tahun 2020, 2023 sampai sekarang ini sudah makin kecil lagi. Sudah makin kecil, makin diambil lagi sama Israel. Jadi Israel tuh bangun pemukiman di sini. Tanah-tanahnya orang Palestina dia temboki, setelah dia temboki dia bangun rumah. Ya, dia bangunin rumah, perumahan untuk menampung orang-orang dari Tel Aviv, ya, terus dari kota-kota lain untuk pindah ke sana. Dan komplek-komplek tersebut dijaga oleh tentara. Ya, setiap komplek perumahan dijaga tentara. Jadi Palestina terakhir benar-benar terisolasi. Bahkan antar pemukiman Palestina, ya, antar pemukiman Palestina itu setiap misalnya kalian dari satu kota mau ke kota yang lain itu harus lewati wilayahnya Israel. Kalau nanti Israel lagi nggak senang, misalnya ada serangan kepada orang Israel, ya, ada yang demo, ada yang lemparin batu, atau ada yang aneh-aneh, Israel bisa tutup. Jadi orang Palestina itu nggak boleh pakai jalan. Karena begitu kamu keluar ke jalan rayanya udah punya Israel. Jadi jalan itu ditutup. Kalau Israel lagi nggak senang, ya, kalau dia lagi nggak senang ditutup. Nah, itulah yang harus kalian ketahui untuk wilayah Israel dan Palestina. Nah, yang wilayah sinilah yang namanya Gaza. Dan Gaza pun makin hari makin sedih gitu, karena mereka sangat tergantung dengan Israel. Ya, baik pasokan listrik, buah-buahan, ya, air, minuman, semua dari Israel, karena dari negara lain nggak bisa. Kan mereka diisolasi nih, kalian lihat. Ini diisolasi juga. Ini yang bawa Mesir, tapi ini gurun, ya, udah gurun.
Ini semua diisolasi. Bahkan Palestina itu cuma boleh melaut paling jauh 2 kilo. Ya, dari pantai boleh ke laut itu cuma 2 kilo. Di atas 2 kilo udah nggak boleh punya Israel. Ya, jadi benar-benar diisolasi mereka. Nah, itu biar kalian tahu kondisinya. Dan kita akan melihat ya bagaimana si Polycarpus ini mengatakan bahwa Palestina itu pantas. Ya, Palestina itu pantas diratakan dengan tanah. Ya, memang jahat sekali kalau saya bilang Polycarpus ya. Jahat sekali mereka ini. Oke, kita dengarkan dulu. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Sebelumnya Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan bersama dengan teman-teman tanggal 13 Oktober nanti Bapak Ibu ke daerah Sumatera. Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini akan kita dengarkan informasi yang disampaikan oleh seorang Perdana Menteri Israel yang bernama Benjamin Netanyahu. Beliau memberikan informasi yang sangat membuat kita semua terkejut, kecuali kaum Kadrun. Ya, kaum Kadrun mereka tidak terkejut, saudara. Malah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas. La'natillah. Hamas itu lebih daripada para teroris. Begitu biadabnya mereka. Mereka menyerang Israel di saat Israel lagi liburan. Ya, di saat Israel lagi libur, lagi menikmati libur, diserang oleh Hamas sambil teriak nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu kita ketahui juga bahwa Palestina itu selama ini mereka dapat pasokan air, listrik, itu dari Israel. Bukan dari negara lain. Bukan dari negara Turki, Mesir, Pakistan. Bukan dari negara Arab. Tetapi dari Israel. Israel yang memasuk air. Israel yang memasuk listrik ke Palestina. Dan Palestina dengan Israel itu mereka berdamai. Tetapi yang mengacaukan ini semua adalah Hamas, la'natillah. Karena dia adalah teroris. Teroris itu Bapak Ibu dimanapun, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Dia tidak senang melihat orang hidup dalam kedamaian. Tidak senang melihat orang hidup dalam kesejahteraan. Tidak senang melihat orang dalam keadaan sukacita. Dia maunya dimanapun itu ada huru hara. Maka dia seperti yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Dia teriak nama Tuhan. Lalu dia melakukan pembunuhan. Ya, Perdana Menteri Israel berkata banyak sekali yang meninggal itu adalah anak-anak, orang tua, kakek nenek, ibu hamil, banyak sekali meninggal. Dan kita juga berharap kepada orang Israel dan Perdana Menteri Israel terutama sekali bahwa jangan langsung menerima mereka begitu saja, Pak. Terutama sekali adalah orang Palestina yang bekerja di Israel, jangan diterima begitu saja. Orang Palestina yang bekerja di Yerusalem, jangan diterima begitu saja. Telusuri mereka, apakah ini benar-benar orang Palestina atau penyusup Hamas, la'natillah. Atau jangan-jangan mereka Hamas yang menyusup. Makanya ketika terjadi penyerangan sangat gampang mereka lakukan hari-hari ini, berbeda dengan yang lalu-lalu. Jadi kita berharap kepada Bapak Perdana Menteri, Bapak Benjamin Netanyahu, jangan sampai kecolongan lagi, Pak. Mereka itulah sangat biadab sekali. Benar-benar biadab sekali kaum Hamas tersebut. Mereka selalu ingin mengacaukan kedamaian, keamanan, ketentraman. Dan baiknya Israel, di saat Israel ingin membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas, la'natillah Bapak Ibu, Perdana Menteri Israel Bapak Benjamin Netanyahu, beliau pidato dulu. Beliau menghimbau dan meminta kepada rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza supaya mereka sembunyi, supaya mereka pindah. Jangan sampai ada masyarakat Palestina berada di jalur Gaza. Karena jalur Gaza ingin diratakan dengan tanah oleh Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama sekali,
Di saat Hamas laknatillah menyerang Israel, mereka teriak nama Tuhan. Di saat diserang, tidak ada satupun media-media muslim meliput serangan itu. Tetapi kita bersyukur zaman internet, TikTok, beredar video informasi yang kita dapatkan. Bagaimana serangan yang membabi buta, ribuan roket mereka serang kepada Israel. Begitu Israel balas, Hamas minta pertolongan. Kepada siapa mereka minta pertolongan? Kepada negara-negara yang mayoritas Islam. Dia memanfaatkan agama. Dia tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang Islam bisa dia manfaatkan untuk dia ambil keuntungan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sangat menderita. Siapa yang membuat mereka menderita? Apakah Israel? Tidak. Tetapi Hamas laknatillah yang membuat orang Palestina menderita. Ini kita harus berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati nurani kita. Yang membuat Palestina menderita itu Hamas, bukan Israel. Karena selama ini Israel memasuk air ke Palestina, memasuk listrik ke Palestina. Dan hari-hari ini kita melihat Gaza itu hancur rata dengan tanah dan air serta listrik tidak dapat pemasukan, di stop oleh Israel. Apa yang terjadi di Palestina? Gelap gulita, rakyat menderita, rakyat menangis. Apakah Hamas menangis? Mereka tidak menangis. Karena bagi mereka adalah ketika mereka mati, kemungkinan yang ada dalam otak mereka dia dapat bidadari. Benarkah dapat bidadari? Benarkah dapat balasan yang sangat luar biasa dari Tuhannya si Hamas? Masa dengan membunuh orang dia dapat pahala? Dengan membinasakan orang, nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu hamil yang meninggal. Menurut informasi yang kita dapatkan dari Bapak Perdana Menteri Netanyahu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana hujatan dan juga fitnahan dibuat oleh Polikarpus ini kepada Hamas. Padahal Hamas itu adalah partai yang berkuasa secara sah di Gaza, dan serangan yang mereka lakukan kepada Israel itu untuk membalas 120 orang Palestina meninggal di Masjid Al-Aqsa. Ya. Israel punya rencana ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena mereka ingin membangun Bait Suci ketiga. Jadi mereka punya target, ya, punya misi ingin membangun Bait Suci ketiga. Bagi teman-teman yang belum tahu, Bait Suci itu adalah tempat orang Israel itu melakukan ritual, melakukan penyembelihan, ya, untuk penebusan dosa. Kalian kalau baca atau sering nonton debat kan tahu ya bahwa orang Yahudi itu kan mereka mempersembahkan, mengkurbankan lembu, bahkan tai lembu ya, tai lembu juga dijadikan bakaran. Nah, itu mereka lakukan di Bait Suci. Waktu zaman Musa mereka bangun dari tenda. Ya, dia bangun dari tenda yang tidak permanen karena mereka pindah-pindah, Bait Sucinya juga pindah-pindah. Tapi saat zaman Salomo, ya, atau Nabi Sulaiman alaihissalam, dikatakan bahwa Salomo ini membangun Bait Suci yang pertama sekali. Ya, dibangunlah Bait Suci, di situ jadi permanen. Terus dihancurkan waktu zaman Nebukadnezar. Ya, saat mereka dipecah belah, dijajah, mereka dihancurkan Bait Sucinya. Baru waktu zaman Herodes yang agung, ya, itu dibangun lagi Bait Suci yang kedua. Ya, jadi direnovasi, dibangun ulang Bait Suci yang kedua, baru dihancurkan lagi tahun 70-an oleh tentara Romawi. Ya, karena Israel ini mencoba melakukan kudeta, ya, padahal mereka kan lagi dalam penjajahan Romawi, sehingga Romawi marah dan menghancurkan Bait Suci Israel sekali lagi. Jadi sejak saat itu tidak pernah lagi pembangunan Bait Suci. Dan baru zaman now, ya, zaman sekarang Israel tuh punya mimpi ingin membangun Bait Suci ketiga. Yang jadi masalah, lokasi Bait Sucinya itu ya di Masjid Al-Aqsa itu, di komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa di bawahnya tuh ada reruntuhan. Ya, kalau teman-teman lihat, ya, dia ada bekas fondasinya Bait Suci orang-orang Yahudi. Jadi mereka bilang, ya, mereka nggak mau pindah tempat gitu.
Jadi bait suci itu harus dibangun di situ, nggak boleh di tempat lain. Harus di tempat itu. Di tempat Salomo membangun bait suci pertama, sehingga kalau mereka bangun bait suci itu, maka Masjid Al-Aqsa akan hancur, ya. Mungkin nggak semua, tapi sebagian akan hancur. Tentu saja umat muslim yang ada di Palestina tidak terima, ya. Tidak terima dan melakukan demonstrasi. Terakhir berakhir ricuh di mana 120 orang Palestina meninggal, ya. Ada 120 orang meninggal dan Hamas merespon dengan memberikan serangan kepada Israel. Ya, kita tahu kejadiannya. Jadi yang paling konyol itu apa? Ya, saya nggak akan bahas tentang Hamas dan Israelnya, ya. Yang saya nggak habis pikir, Effendi Usman, si Polikardus satu ini. Dia ngomong seakan-akan yang jadi korban itu hanya Israel. Wah, gara-gara Hamas serang, ya Hamas itu laknatullah, jahat. Nggak peduli dengan orang itu. Bagaimana dengan Israel? Dia nyerang juga berapa banyak orang Palestina yang jadi korban? Berapa banyak anak-anak Palestina yang jadi korban? Coba saya tanya. Berapa banyak orang yang kehilangan keluarganya? Berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya dan sebagainya? Nggak sadar apa? Ya, si manusia bejat satu ini. Langsung saya katakan, Effendi Usman ini belakangan cukup merajalela, ya. Apalagi sejak HMC tidak mengudara, mereka pikir sudah berhasil membungkam channel HMC sehingga mereka bisa dengan leluasa mengeluarkan statement-statement, framing-framing, fitnahan-fitnahan kepada Islam, ya, kepada orang-orang yang mereka cap Islam sehingga harus dihancurkan. Ya, jahat sekali. Saya tidak pernah mengatakan, ya, bahwa yang dilakukan Hamas pun 100% benar, enggak. Ya, karena Hamas nggak punya pilihan. Nego secara internasional, dia kalah. Israel benar-benar memegang. Negara-negara sekutunya kan negara-negara yang berpengaruh. Amerika, Inggris, ya. Itu semua di genggaman Israel. Sehingga menurut Hamas, mereka mau secara diplomasi udah nggak bisa. Diplomasi nggak bisa, ya mau nggak mau senjata. Jadi, jangan kamu bilang yang jadi korban Israel doang. Palestina juga jadi korban, sama-sama kehilangan keluarga. Itulah kenapa orang-orang mendesak agar bisa ada kesepakatan. Dan semua orang mengecam apa yang dilakukan Israel dalam hal merebut tanah-tanah Palestina. Kalian bisa lihat tadi petanya kan, berkurang banyak tanah Palestina. Itu dikecam, bahkan Amerika sendiri mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi apa daya? Negara sekelas Amerika pun nggak ada apa-apanya di hadapan Israel. Nggak ada apa-apanya, saking kuatnya. Ya. Dan si Effendi Usman ini tanpa tahu diri seakan-akan bahwa Israel tuh wah luar biasa, apalagi mereka menganggap keselamatan berasal dari suku Israel gitu kan. Mereka nggak sadar bahwa orang Kristen tuh nggak laku di sana. Bahkan orang Kristen diludahi, ya, seperti video ini. Ya, jadi orang Kristen tuh nggak dianggap sama Yahudi, kalian tuh dianggap sampah. Apa nggak sadar gitu? Terus angkat-angkat telur, jilat-jilat orang Yahudi, bukannya berpihak kepada pri kemanusiaan gitu.
Terus dia bilang, Palestina nggak tahu diri gitu, dapat pasokan listrik air dari Israel, tapi sok-sok melawan. Halo, Palestina juga nggak pengen listrik air dari Israel. Ya. Nggak pengen gitu. Jadi jangan seakan-akan, negara Arab yang lain nggak ada yang kasih, cuman Israel yang kasih. Nggak bisa. Gimana ceritanya dari Arab Saudi pasokan listrik nyampe ke Palestina? Nggak bisa kalau nggak melewati Israel. Begitu juga dari Lebanon, dari Yordania, nggak bisa nyampe ke Gaza kalau nggak lewat Israel, coy. Kamu nggak lihat tuh petanya? Palestina sudah dikurung oleh Israel. Palestina juga nggak bisa membangun pembangkit listrik. Dia nggak bisa bangun apa-apa di sana. Pertanian, peternakan nggak bisa karena tanahnya terlalu sempit. Itu yang disisain sama Israel itu tanah tandus. Tanah yang tandus-tandus doang gitu. Tanah-tanah yang subur udah diambil sama Israel semua. Yang subur direbut satu persatu sama Israel. Jadi jangan kamu pikir, Israel udah baik, kasih pasokan listrik, pasokan air. Prak! Itu beli, coy. Ya, beli. Sama seperti Singapura, pasokan listriknya dari Indonesia. Sayurnya dari Indonesia. Air bersih di Singapura, ya, air minum yang kemasan, itu dari Malaysia. Nggak kamu bilang juga. Ya, nggak kamu bilang juga Singapura tuh harus berterima kasih sama Malaysia sama Indonesia. Ya mereka akan bilang, loh kami beli, bukan gratis. Kalau gratis, oke, terima kasih. Palestina beli, coy. Listriknya beli sama Israel. Airnya juga beli dari Israel. Lu pikir cuma-cuma, gratis? Kalau gratis nggak apa-apa, bilang terima kasih. Ya, siapa yang nggak tahu diri? Pakai otak. Ini Effendi Usman ini nggak tahu apa-apa. Cuman tahu pokoknya bunyi aja, yang penting ada konten. Ya, inilah Polikardus nih. Di otak mereka tuh yang penting ada konten, yang penting ada video aja, tapi nggak ada ilmunya. Nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Nggak tahu dia apa yang terjadi. Palestina itu tertekan, dikurung habis-habisan, dizolimi. Israel menguasai seluruh dunia, itu kita akui. Inggris di bawah kekuasaan dia. Jerman, ya apalagi. Inggris, Perancis, Amerika, Australia, semua di bawah kekuasaan dia. Jadi dunia luar itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, memang, aduh. Ya inilah kita bilang ngerinya orang Yahudi ini. Ngeri orang Yahudi ini, teman-teman. Bayangkan, sudah dibantai oleh Hitler, tapi pengaruhnya masih gini. Bayangkan kalau dulu Hitler nggak membantai mayoritas Yahudi ya, mungkin seluruh dunia dikuasai sama Yahudi. Ya, mereka menjadi tuan bagi seluruh bangsa di dunia. Perbankan mereka yang bangun, sistem keuangan mereka yang buat. Kita dijadikan ini ya, budak korporat, terus kita jadi hamba uang gitu kan, kita bekerja ngejar uang, sedangkan mereka yang buat sistemnya. Ngeri. Itu nanti kalau kita bahas terlalu lebar, terlalu jauh. Ya, tapi saya cuma kasih tahu bahwa apa yang dilakukan Polikardus ini memang kelewatan. Ya, si Effendi Usman ini, dia nggak pernah peduli dengan orang-orang yang ada di Palestina, yang hari ini nggak tahu mau tidur di mana, yang hari ini nggak tahu mau makan apa, yang hari ini sedang menangis karena kehilangan anggota keluarganya. Dia nggak punya rasa empati. Jangan kamu tanya empati dia di mana, nggak punya dia. Karena orang-orang seperti ini sudah memberikan hidupnya kepada iblis. Yang dia tahu apa? Yang penting fulus. Yang penting jadi konten. Yang penting bisa membuat orang-orang Islamofobia senang. Donatur-donatur yang benci Islam ini menjadi tertawa. Sehingga mau memberikan donasi kepada dia. Yang ada di otak dia gitu. Dan sekali lagi ya saya katakan, selama saya masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya saya masih diberikan kesempatan, saya akan terus menyuarakan perlawanan ya kepada para Polikardus ini, walaupun berat, walaupun banyak sekali cobaan, walaupun mungkin saya harus berdiri sendirian ya, dengan segala keterbatasan, saya akan terus menyuarakan kebenaran ini. Karena kalau tidak, maka yang namanya
kejahatan ini akan merajalela ya. Kalau kita membiarkan kebejatan ini terus-terusan ada, ya, karena kita menganggap, wah kita nggak sanggup lawan, udah kita diam saja, kita pasrah saja gitu, maka mereka akan makin merajalela. Para Polikardus ini akan terus merajalela kalau nggak ada yang melawan mereka. Ya. Maka dari itu, saya mengambil sikap, ya walaupun ini bukan satu hal yang bergengsi gitu ya, nggak ada bergengsinya ini. Lebih bagus saya debat di TikTok sebenarnya. Kalau disuruh pilih ya, lebih enak debat TikTok, ya, nggak bikin Polikardus kejang-kejang, cuman bikin oten-oten kumat gitu kan. Karena kalau yang di TikTok kan banyak kan oten-oten lucu gitu kan. Beda dengan Polikardus ini. Kalau Polikardus ini kan mainnya udah bagaimana mencelakai orang gitu kan, bagaimana melenyapkan orang. Kalau di TikTok masih cuman debat-debat gitu. Ini Effendi Usman, Wak Donat, itu kan otaknya udah bagaimana melenyapkan orang. Kalau perlu bayar mahal, yang penting HMC dilenyapkan gitu. Tapi kalau bukan kita yang melawan mereka, kita yang bangkit berdiri, mau siapa lagi? Mau nggak mau ya kita harus ambil ya tindakan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas teman-teman semua yang masih mendukung, dan jangan lupa di-subscribe, di-share juga ke media-media lainnya, biar teman-teman kita yang lain juga tahu bahwa kita sudah hadir kembali dengan wajah baru, dengan channel baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.